memang ketika udah masuk ke remaja itu teman-temannya akan menjadi lebih penting. Apalagi ada istilah usia remaja itu usia memberontak. Mereka lagi cari jati diri, pengen diakui juga eksistensi dia. Kadang-kadang pilihan-pilihan dia yang dalam tanda kutip agak aneh atau agak ya nggak umum lah gitu. Kita sebagai orang tua ngelihatnya kayaknya jadi insecure gitu. Kenapa pakai baju begitu, atau kenapa penampilan lo aneh gitu, kenapa jadi pakai anting gondrong dikuncir dan sebagainya. Itu bagian dari dinamika dia cari jati diri gitu. Selama masih nggak melewati batasan-batasan yang kita yakini, ya masih nggak apa-apa gitu. Anggap aja dia sedang eksperimen. Seperti potensi yang Pak Denny ingin kita kupas, nanti kita akan kupas juga nih ya. Halo para sahabat Indonesia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya, Denny Widya CBC, di program Gemas, Generasi Maestro. Para sahabat, pada hari ini podcast saya akan mengambil tema tentang parenting. Mengapa saya mengambil tema mengenai parenting? Karena parenting ini penting bagi sebagian besar orang tua. Saya sering ngobrol dengan para orang tua dan mereka juga sering mengalami kesulitan dalam mengasuh, mendidik anak. Ya, apalagi zaman sekarang, zaman serba teknologi, semua serba mau instan, sedangkan orang tua nggak pernah belajar untuk menjadi orang tua. Nah, makanya saya mengundang seorang narasumber yang expert di bidang parenting, sebagai praktisi parenting, sebagai trainer juga, Ibu Desi Kristiana. Terima kasih Bu Desi, Mbak Desi udah hadir nih ya di program Gemas. Terima kasih kembali Pak Denny. Halo Bapak Ibu, teman-teman semua, senang berjumpa dan bisa terlibat dalam program Gemas bersama Pak Denny dan juga Teh Ani. Terima kasih ya. Terima kasih juga nih, saya didampingi hari ini bersama Teh Ani nih. Teh Ani ini seorang ibu yang punya 3 orang anak dan anak-anaknya juga udah sukses ya. Nah, juga sebagai host. Jadi cukup lengkap lah supaya saya mewakili seorang pria untuk bertanya dan Teh Ani ini mewakili seorang ibu untuk bertanya. Karena dalam mengasuh anak, mendidik anak itu ya harus melibatkan orang tua dua pihak ya. Betul, Pak. Ayah dan ibu ya. Iya. Supaya menjadi satu tim ya. Menjadi satu tim kan. Kadang-kadang ayah melempar pada ibu melempar pada ayahnya. Jadi main volley ya Pak. Nah, sebaiknya kan saling bersinergi lah ya antara orang tua, ayah dan ibunya. Makanya pada sore hari ini hostnya ada 2 nih. Dan Mbak Desi juga ini seorang penulis buku. Beliau sudah menulis buku Musketeer Siblings. Ini tentang mengasuh ya, Pak. Ya, mengasuh supaya anak-anak itu dalam hubungan persaudaraannya bisa akur kompak, saling support gitu ya. Jangan sampai ribut sama anak ya. Ya luar biasa. Maka nanti sebagian kita akan bahas nih Bu ya, untuk bertanya bagaimana sih menciptakan anak yang bisa akur gitu ya, sesama antara adik dan kakak, nggak ribut. Kemudian juga bagaimana menemukan potensi seorang anak gitu ya, dan memaksimalkannya. Kan kadang-kadang juga orang tua tuh maunya yang dia aja mau gitu loh, padahal itu belum tentu sesuai dengan potensi anak gitu kan. Nah, kita akan bahas nih ya para sahabat, jadi nonton nih sampai akhir bahwa kami akan membahas tentang bagaimana cara mendidik, mengasuh anak dari seorang yang sudah menjadi trainer dan praktisi lah yang sering menjadi pembicara di seminar-seminar parenting. Nah, Mbak Desi, yang pertama nih, saya mau nanya tuh, apa sih yang dimaksud dengan parentingnya ini gitu loh, supaya nanti persepsi kita nih akan sama ya, untuk pembahasan selanjutnya. Ya, jadi secara umum yang disebut-sebut sebagai parenting itu kan pola bagaimana kita menjadi orang tua ya Pak Denny dan Teh Ani ya. Bagaimana kita
membangun relasi. Jadi Iya. bukan cuman masalah kalau salah dihukum terus diarahin supaya benar, terus nilai-nilai sekolah gitu. Tapi sebetulnya parenting itu kan meliputi banyak aspek Iya. dalam kehidupan dia. Dan ya secara umum parenting itu pola bagaimana orang tua mengasuh dan membangun relasi yang baik dengan anaknya. Kurang lebih begitu sih Pak Denny. Nah, itu sejak kapan sebaiknya? Apakah sejak anak itu lahir di dunia ini sudah bisa dinamakan parenting itu? Iya, Maksud- sejak orang tua Nah. itu menjadi parent, ya Oh, berarti parent ya. begitu udah punya anak Nah, kan langsung udah jadi parent tuh Pak. Nah, langsung saat itu ya. Iya betul. Jadi sebetulnya sebelum punya anak itu harus sudah punya Persiapan. teorinya Betul. ya. Betul, persiapannya Bu. Nah, padahal kita nggak pernah sekolah ya. Itu dia. Tahu-tahu udah jadi orang tua Jadi kan. orang tua kan. Ya terpaksa jadi orang tua. Nah, makanya caranya kan biasanya mengambil cara-cara kita dididik oleh orang tua kita, ya Iya, kan? yang diwariskan. Diwariskan oleh orang tua. Nah, atau mungkin ini ya trial and error kan, coba-coba kan. Iya. Kalau saya tuh sering dikomplain anak juga ketika melakukan ini lah, tadi dulu katanya begini, begini. Udah kita dalam itu dalam hati saya, oh, ya, soalnya papi lagi coba-coba. Cuman nggak dibilangin ya lagi coba-coba. Kena demo, Kena demo sama Pikir anak-anak. kan Iya ini cara betul. begini benar, ternyata kan nggak benar ya, kita merubah cara ini, tapi anak kan jadi bingung tuh. Iya. Dulu disuruh begini sekarang. Nah, menurut Mbak Desi, bagaimana sih cara yang benarnya gitu loh dalam mengasuh mendidik anak ini? Tadi seperti yang Pak Denny udah sebutkan, orang tua, ayah dan ibu sebagai satu tim itu udah Iya. bener banget Pak Denny. Iya. Karena banyak kita temukan ya, mungkin Teh Ani juga pernah beberapa kali ketemu gitu, orang tua itu punya standar yang berbeda gitu. Contoh misalnya anaknya dalam hal batasan main game gitu kan, si bapak misalnya bapaknya nih yang lebih ngedur lah gitu kan, bebas gitu kan, mau main berapa jam juga bebas-bebas aja, sedangkan si ibu mungkin tipe orang yang lebih terstruktur, disiplin, terorganisir, ada batasan-batasan tertentu. Nah, kalau dalam kondisi gini kan anaknya jadi bisa cari celah gitu. Iya. Oh, kalau mau urusan ini ngomongnya sama bapak, ayah. Iya, sama betul. ayah pasti dapat izin. Kalau sama ibu mah Iya, susah. iya. Tapi nanti di aspek yang lain mungkin ibunya lebih longgar, dia akan ke ibu gitu. Jadi ada celah buat si anak memanipulasi, kurang baik gitu. Meskipun dari satu sisi kita lihat anak ini jadinya kan cerdik nih. Iya, iya. Dia menggunakan Smart ya. Iya. Dia smart, tapi di sisi lain ya jadi orang tua perlulah untuk menetapkan batasan yang supaya satu suara Dalam gitu kan. arti orang tua itu ayah dan ibu Ayah ya, dan satu ibu. kata mesti Betul, gitu. satu Nah itu kata. teorinya betul banget gitu, dan Prakteknya ya. tapi prakteknya itu susah gitu ya. Mesti sering-sering ngedate Teh. Karena kan kadang orang tua itu ketika masih zamannya pacaran kan sering pergi berduaan. Kalau Iya. udah punya anak ya tiba-tiba jadi parent, akhirnya fokusnya jadi sibuk ngurusin Betul, anak dan betul. rumah tangga. Jadi lupa untuk membangun relasi dari hati ke hati. Nah, untuk bisa jadi satu tim yang kompak ini, yang satu suara, memang perlu relasinya tuh terus dibangun gitu kan. Gitu. Jadi Jangan berhenti ngedate kalau sekalipun udah punya anak gitu. oke, jadi intinya kalau parenting itu juga awalnya dari komunikasi Iya, pasangan komunikasi, itu betul, ya. Mbak. Penting sekali itu. Nah, sekarang kan kalau dari ayah begini, dari ibu begitu, apakah perlu nggak dibuat aturan tertulis gitu? supaya si anak nggak bingung? Kira-kira ada nggak gitu yang keluarga menerapkan gitu nih dari Ada. pengalaman? Ada Pak. Kadang-kadang bahkan kalau anaknya udah masuk usia pra-remaja atau remaja, itu bagus juga anaknya juga ikut dilibatkan. Dalam arti Iya. gini, udah ada orang tua, ayah dan ibunya sebetulnya udah ada nih guideline-nya mau bikin aturan apa-apa. Cuman ketika anak itu dilibatkan, dia akan tahu bahwa ini bukan cuman keputusan papa mama doang atau ayah bunda doang nih, tapi saya juga ada kontribusi di dalamnya. Misalnya nih ayah ibunya udah menetapkan aturan A, tapi konsekuensinya tuh diajak anaknya nih, Dek, kita bikin aturan seperti ini ya. Oke. Seandainya kamu melanggar, konsekuensinya apa gitu. Misalnya uang jajannya 3 hari nggak dapet uang jajan atau harus membantu apa gitu, tugas-tugas tertentu yang biasanya bukan tanggung jawab dia. Contohnya hal seperti itu. Dengan dilibatkan jadi ada rasa sense of belonging gitu. Anak itu juga ikut merasa dia jadi bagian ketika peraturan itu ditetapkan gitu. Oke.
Tapi kan sering kalau kadang-kadang anak juga pintar sekarang, begitu ayah atau ibunya melanggar, Oh itu mesti konsisten iya Pak. konsisten ya, Iya. tapi orang tua Harus konsekuensinya kita jalanin juga mau nggak mau. Betul. Supaya fair Pak. iya super fair. Enggak, kadang-kadang anak sekarang tuh dia suka pintar gitu loh. Oke sepakat. Dia sengaja cari celah ke bawah ibunya, nggak sadar melanggar, langsung Periwitan ya dia. Kartu kuning. Nah, kemudian dalam mengasuh anak kan, kalau anak tunggal tentu dengan anak yang punya saudara atau apa berlainan lah ya. Iya. Nah, bagaimana sih Mbak Desi supaya yang anak tunggal ini juga dia tidak manja nantinya menjadi anak tunggal gitu ya. Kadang-kadang kan saya perhatikan gitu, anak tunggal tuh begitu dia masuk ke dunia nyata, dia lepas dari rumah gitu ya, Iya. dia agak kagok gitu loh menghadapi dunia nyata itu, karena mungkin Biasanya anak tunggal sendiri ya. sendiri kan. Mm-mm. Nah, dan juga anak yang orang tua atau keluarga yang punya anak beberapa gitu kan. Nah, bagaimana supaya mereka juga akur nih, seperti yang ini ya, buku yang Mbak Desi tulis nih ya. Iya, Musketeer Nanti kan Siblings. bisa dibagikan nih tips-tipsnya gitu loh. Kalau untuk anak tunggal itu Iya. mungkin dari kecil dibiasain untuk terlibat dalam lingkup yang lebih banyak teman-teman sebaya Pak. Jadi kalau memang di rumah dia biasanya jadi raja gitu kan, dalam Iya. tanda kutip kan, semua yang lain orang dewasa, apa yang dia mau, apa yang dia butuhkan akan banyak sekali orang yang membantu dia. Sedangkan di luaran sana kan kondisi yang tadi istilahnya Ya. Pak Denny dunia nyata, Dunia nyata ya. Kenyataannya kan hidup nggak seperti itu Iya. gitu, nggak hanya bunga mawar dan langit yang selalu cerah. Dia harus tahu juga ada saatnya berbagi, dan saya pikir sejak usia dini juga sering kayak diajak main bareng bersama teman-teman sebaya. Jangan selalu dikekep di rumah istilahnya gitu ya Teh. Jadi betul. supaya dia terekspos juga bagaimana harus berbagi. Ketika di rumah dia nggak ada saudara kandung kan otomatis dia nggak ada kesempatan untuk belajar berbagi. Bahkan mungkin kalau berbagi secara negatif mungkin sampai berebutan gitu. Iya. Tapi memang itu hal yang dia perlu alami gitu. Iya. Karena sesungguh-sungguhnya memang di dunia nyata kan ada Iya, persaingan begitu. kan gitu. Ya, begitu dia keluar dari rumah kaget ternyata. Iya, nggak seperti Nah, di itu rumah dia punya saya. roti bisa dia makan sendiri, begitu di luar bisa berebutan dengan orang. Jadi kalau seandainya di luar misalkan dia menghadapi ya itu yang perebutan seperti itu, kita biarkan dia belajar atau kita apa yang harus dilakukan oleh orang tua kalau seperti itu? Tergantung usianya Teh. Jadi gini Teh Ani, misalnya anak itu masih usia balita gitu kan. Kalau berebutannya apalagi udah sampai mulai main fisik gitu kan, ditabok, dijambak, nah itu mungkin orang tua perlu intervensi. Tapi kalau usianya sudah SD atau memasuki mungkin udah 10 tahun gitu, ada batas-batas tertentu orang tua juga mesti dalam tanda kutip tega gitu, karena anak itu perlu experience-nya, pengalamannya itu. Tapi kalau memang sampai titik tertentu nih kayaknya udah harus intervensi ya, orang tua perlu juga. Cuman jangan juga kadang kan ada orang tua yang terlalu heboh, terlalu apa ya, kayaknya tuh dibesar-besarkan anaknya ngalamin sedikit di sekolah, tiba-tiba dia udah hadir gitu kan. Betul, itu udah ada banyak ada yang seperti itu. gurunya, padahal mungkin itu sebetulnya hal-hal yang masih bisa ditoleransi dan masih dalam tahapan wajar kan untuk anak-anak ngalamin seperti itu. Nah, jadi biarkan aja gitu ya yang anak tunggal ini ya, untuk dia terpapar dengan rekan sebaya supaya dia bisa belajar, dan mengalami. Beda dengan anak yang punya sibling ya, punya saudara kandung di dalam rumah aja udah ada persaingan ya, udah belajar bersaing, berbagi, untuk bertoleransi seperti itu. Nah justru itu bagaimana cara supaya mereka akur juga kan, Nah, nggak itu timbul dia. ini kan. Nah yang Mbak Desi bahas di buku ini kan itu ya, Iya, masalah beberapa itu ya. poin tentang itu. Nah bisa dibagikan nggak supaya para penonton nih ini nih ya, Terutama tahu, orang tua yang orang muda tua, ya, orang yang muda. masih Orang muda-muda, muda, anak masih anaknya lebih kecil-kecil dari gitu satu ya. gitu ya. Sebetulnya satu buku ini kalau mau dikupas itu satu seminar sendiri Pak. Cuman mungkin beberapa poin Ya, saya poin kasih aja, bocorannya ya. bocorannya. Jadi sebetulnya gini, orang tua itu secara nggak sadar kadang-kadang tuh malah jadi pemicu dari rasa iri gitu kan. Ada istilah sibling rivalry kalau dalam dunia parenting gitu. Jadi antara saudara kandung nih kok merasa
kakaknya atau adiknya tuh sebagai saingan, bahkan sebagai musuh. Ah iya betul banget Nah. itu Mbak Desi. Iya. Ngalamin nih ya. Ya. Oke terus. Nah itu kadang-kadang orang tuanya sendiri yang gak sadar menciptakan atmosfer seperti itu. Contohnya dibanding-bandingin. Padahal kan tiap anak, kita tahu tiap anak tuh Punya- unik kan, unik ada kan. karakteristik sendiri, cara perlakuan, bahasa kasihnya beda-beda, potensinya juga beda-beda. Nah terus kalau dibanding-bandingin kan, apalagi yang selalu merasa dikecilkan gitu, kok nggak kayak si kakak, terus urusan pelajaran nggak kayak si kakak, urusan misalnya prestasi olahraga nggak kayak si kakak, semua nggak kayak si kakak, akhirnya betanduk juga kan nih si adik, kakak melulu gitu kan. Nah terus dalam hal keadilan juga kadang-kadang itu orang tua berpikir ya mungkin secara umum memang kalau adil itu artinya sama rata kan, Benar. semua dikasih yang sama. Benar. Tapi ada konteks tertentu, contohnya misalnya orang tuanya menetapkan sistem reward nih, Iya. ini untuk anak-anak yang masih Iya. kecil ya, dan nggak boleh berterusan. Iya. Untuk secara temporer ini bisa untuk membentuk kebiasaan baik. Jadi kalau saya dulu anak-anak masih kecil, saya kasih stiker untuk setiap, jadi ada ketentuannya tuh, pokoknya kalau kamu abis main, kamu beresin mainan dapat 1 stiker. Terus kalau tidur siang, maksudnya tanpa harus disuruh-suruh, pokoknya hal-hal yang di dalam list itu kita jelasin dengan bahasa yang mereka bisa pahami. Nah ketika itu papan yang bukan papan, maksudnya kayak semacam board Kartu gitu ya. Oke. yang ditempelin stiker, contohnya saya bikin tempat untuk 20 stiker. Kalau udah kekumpul penuh, dia berhak untuk milih 1 mainan. Saya ajak ke toko mainan, kamu boleh pilih 1 mainan sebagai reward. Oke. Tapi dalam hal kakaknya atau adiknya misalnya kan masing-masing punya board itu. Ya. Tapi yang belum penuh hanya karena dia nangis gitu kan, aku juga mau dibeliin. Nah kalau ini dibeliin juga itu udah jadi nggak adil. Iya. Gitu. Padahal kelihatannya kan adil itu sama rasa, Iya. sama rata. Tapi kalau dalam hal seperti ini, orang tua beliin hanya karena misalnya si adik nih yang nangis gegerungan pengen minta dibeliin juga. Kok aku nggak dibeliin, mama jahat. Nggak gitu gitu kan. Jangan diturutin ya. Jangan diturutin. Tapi kan biasanya nggak tega ibu-ibu tuh kalau kayak gitu ya nggak? Itu dia, dalam batasan tertentu mesti tega teh. Oke. Demi bukannya kita jadi raja tega gitu, jadi jahat, tapi Iya, kan iya. karena kita mau membentuk nilai-nilai supaya Oke, anak ini iya. ngerti gitu. Oh, dalam hal ini Iya. berarti ada syarat dan ketentuan berlaku nih untuk saya beli mainan. iya. Oh, Dede kamu masih kurang 4 stiker. Nanti ya kalau kamu udah penuh pasti Bunda ajak juga ke toko mainan, baru Dede boleh pilih. Oke. Sekarang lagi giliran kakak karena kakak sudah penuh, sudah good misalnya gitu kan. Jadi belum tentu kalau dikasih semua sama itu artinya adil. Adil ya. Hmm. Nah kadang-kadang kan juga ada dalam hal tertentu yang orang tua lebih cenderung membela adiknya karena merasa lebih lemah kan. Itu dia Nah, Pak. enggak, karena saya anak sulung. Sama Pak, itu Berarti namanya kita ceritanya sama. Kalau Teh Hani anak sulung juga bukan? Bukan, saya anak paling kecil. Paling kecil. Berarti ini yang sering dibela nih Pak. Nah, bagaimana tuh ya? Maksudnya kadang-kadang kan juga sebagai anak tertua mungkin ya, atau anak yang lebih dewasa melihat pada adiknya udah tahu salah gitu, Iya. tapi orang tua tetap membela adiknya. Nggak apa-apa lah, adik kamu masih kecil, adik kamu belum ngerti gitu. Nah, Ini gimana juga tuh? memang betul Pak. Ini salah satu yang paling sering, termasuk paling sering ditemukan. Karena alasan si adiknya masih kecil, belum ngerti, lebih lemah dan sebagainya. Akhirnya ya itu tadi, yang sulung tuh dipaksa untuk mengalah. Iya. Padahal secara posisi si sulung ini kan juga anak. Dia juga masih anak-anak sama seperti adiknya gitu. Tapi ketika dia dipaksa untuk terus-menerus mengalah, pada akhirnya yang bertanduk yang sulung kan Pak. Iya, iya. Kalau contoh pertama tadi apa-apa nggak kayak kakak gitu, kakak yang jadi idola, adiknya yang jadi kesel. Tapi kalau dalam hal yang seperti ini, ujung-ujungnya yang sulungnya yang jadi kesel sama adiknya. Iya. Bahkan sampai kasus yang ekstrim, anak sulungnya tuh sampai berpikir mendingan aku nggak punya adik deh gitu kan. Dengan polos, malah sesederhana pikiran mereka sebagai anak-anak kan. Punya adik malah bikin gue susah nih gitu kan, bikin gue jadi disalahin melulu. Sebetulnya sebagai orang tua ya itu tadi perlu bijak juga, meskipun mungkin tidak secara gimana ya, tergantung usianya juga. Kalau memang masih kecil dan udah kakaknya mungkin
perlakuannya agak kasar atau gimana, ya itu harus orang tuanya mulai intervensi gitu, turun tangan. Tapi kalau secara umum kakaknya belum bales atau belum lakukan apa-apa dan udah jelas si adik yang salah, ya mesti adiknya ini yang ditegur gitu, dinasehati baik-baik, kalau perlu bahkan dibimbing, ditemenin, diajarin untuk minta maaf sama kakak gitu. Kamu tuh salah, misalnya bikin patah mainan kakak ya. Dan diajar untuk empati juga, Pak. Misalnya nih Dek, kalau mainan kamu dipatahin sama teman kamu, terus teman kamu nggak mau minta maaf, merasa dia ya pokoknya bikin dia tuh ikut ngebayangin loh perasaan kakakmu kalau ngalamin ini, kalau kamu yang ngalamin kan kamu juga kesel gitu kan. Jadi dibimbing pelan-pelan supaya dia juga ngerti untuk berempati terhadap kakaknya. Nggak adil buat si kakak kalau dia yang harus terus-menerus mengalah. Nggak sehat itu. Ini ada yang aku tanyain sedikit ya soal kalau seandainya itu kan teorinya ibunya selalu mendampingi ya. Nah, ada ya beberapa kasus dan mungkin sekarang banyak orang tua yang bekerja, ibu dan ayahnya bekerja. Nah, itu akan jadi PR ya, karena kedekatan dengan anak itu kurang kan. Nah, gimana cara ngatasinnya atau mengakalinya lah begitu? Iya. Saya juga sebetulnya anak saya yang kecil itu agak saya perlu ekstra perjuangan karena suami saya sudah almarhum. Jadi ketika dia kecil itu dia diasuh oleh ya inilah ya babysitter gitu. Nah, menyiasatinya ketika saya ada waktu, saya bukan menjadikan anak-anak itu kayak prioritas kesekian, tapi begitu dari tanggung jawab pekerjaan udah beres, mereka tuh jadi prioritas saya, apalagi masa-masa ketika mereka masih kecil ya, Teh. Jadi kapanpun saya ada waktu, saya main sama dia, nemenin masak-masakan lah, baca cerita. Nah, baca cerita ini juga kelihatannya hal sepele, tapi karena kadang-kadang kan pulang kerja waktunya udah sempit. Nah, capek lagi kan, capek lagi. Kan. Terus waktunya mereka mau tidur itu kesempatan emas sebetulnya, lewat dongeng-dongeng ya tentunya kita sortir dulu ya Pak Denny, karena kan buku juga ada yang mungkin nilai-nilainya kurang sesuai dengan yang kita anut, ada yang sesuai gitu. Nah, kalau buku itu tentang mengajarkan tentang moral, hal-hal yang baik, karakter, itu baik sekali untuk kita bacakan kayak dongeng sebelum tidur gitu, Teh. Jadi timingnya yang harus pas ya, walaupun waktunya memang mepet gitu sedikit untuk anak-anak, tapi tetap ada quality time untuk anak-anak. Dan ngebondingnya itu juga jadi bagus gitu kan, sebelum tidur kita temenin itu. Kalau yang orang-orang yang neurolinguistic programming gitu apa kan bilangnya bahasa umumnya bahasa umumnya mungkin NLP itu ya. Ya, NLP, koneksi dengan kejiwaan gitu, ketika ada state atau kondisi-kondisi tertentu, kayak misalnya ketika anak itu menjelang tidur mereka reseptif gitu, menerima, menyerap segala yang dengan didengar, yang baik. dilihat. Makanya tuh kesempatan yang sangat baik untuk menanamkan nilai-nilai yang baik, sekaligus juga dia jadi di bawah sadarnya tuh ketanam gitu. Oh, meskipun mama sibuk, bunda sibuk, tapi aku tuh deket sama bunda, karena ketika mau bobo ada bunda deket aku, atau ada papa gitu. Mungkin baik juga ayah dan bunda gantian gitu, supaya sama-sama ada bonding dengan anak gitu. Ya. Nah, cuma kan dulu memang kelihatannya begitu, orang tua sibuk bekerja gitu ya. Tapi kan selama 2 tahun ini justru WFH banyak orang tua tuh yang mengeluh juga. Emang manusia begitu. Nah, manusia begitu. Dulu dikasih ngantor ngeluh nggak bisa ngurusin anak. Sekarang dikasih WFA bisa ngantor sama ngurusin anak, ngeluh juga. Nah, gimana tuh ya, maksudnya kan sekarang trennya gini, bekerja karena nggak harus ke kantor lah ya, karena saya juga fleksibel di kantor udah ya. menerapkan WFA kan, anywhere lah, kerja bisa dari mana aja, terserah lah, dia mau kerja dari rumah, dari kafe, mau datang ke kantor, terserah. Yang penting kerjaan beres gitu kan. Cuma kadang kan masalahnya ternyata ketika dia selamanya di rumah sambil bekerja, nggak nyaman juga tuh orang tua. Kadang-kadang rasanya jadi kurang produktif, Pak. Saya juga ngalamin soalnya. Kalau ada hal-hal yang urgent, mesti benar-benar fokus, itu kayaknya terlalu banyak distraksi gitu kali ya. Nah,
gimana ya mensikapi itu sebagai orang tua terhadap anak. Kan kadang-kadang gini, anak juga apalagi waktu zaman-zaman baru itu kan pandemi, sekolah benar-benar dari rumah. Di rumah. Orang tua online. harus online. Orang tua harus ngajarin anak nih, dampingin anak kan. Itu dulu sempat viral loh Pak, sampai ibu-ibu bundanya nih kan, saya stres, saya kan bukan guru, sampai habis martabak 6 gitu kan. Sama teman-teman di kantor juga pada mereka kan maksudnya memang nggak mengerti semua pelajaran itu Betul, kan. iya. Sedangkan secara online kan susah gitu Mau loh. nggak mau jadi guru Jadi di guru rumah. juga kan. Nah itu sering maksudnya 2 tahun ini sering terjadi hal-hal semacam itu ya. Iya. Mm-mm. Bersyukurnya sekarang udah mulai back to school ya Iya. Pak. Tapi belum tentu lepas dari masalah lagi, nanti ada lagi nanti keluhannya. Ada aja ya, Nah makanya kan dalam kehidupan ini selalu lah ya orang mencari yang nggak ada, ketika dikasih adalah juga muncul yang baru problemnya. Dinamis ya Pak. dinamis. Nah kemudian apalagi nih Mbak Desi yang membuat anak-anak ini bisa akur ya, selain tadi kita juga bersikap adil ya, adil dalam pengertian sesuai dengan apa yang harus mereka dapatkan kan, bukan adil Sama semua, tapi apa yang harus mereka dapatkan kita berikan gitu kan. Nah terus ada hal lain lagi nggak yang bisa membuat mereka bisa akur nih sesama saudara gitu ya? Kalau dari Kakak. kecil dibiasain untuk teamwork itu juga sangat menolong Pak Denny. Jadi misalnya nih proyeknya proyek domestik aja gitu, memang yang di rumah punya. Misalnya bikin sop, kan sop bahan-bahannya banyak ya, Teteh mengerti lah ya. Karena bahannya banyak, jadi kita bagi tugas nih, kamu yang tugas ngupas wortel, mungkin anak-anak yang lebih kecil dikasih alat-alatnya tuh yang aman Iya, kan, yang pisau aman, pengupas iya. itu kan nggak mungkin kena tangan dia. Iya. Terus anak yang lebih besar mungkin udah yang mulai ngiris-ngiris. Jadi ketika mateng tuh bangga semua kan, ini Iya, hasil wah, kita semua masak ya. bareng loh gitu kan. Oke. Terus mungkin proyek-proyek yang lain kayak misalnya ganti susunan ruangan gitu, kamar dan sebagainya. Terus perlu juga setiap anak, kadang gini jebakannya nih orang tua yang punya anak lebih dari satu, nganggapnya nih ya pokoknya anaknya ya sekelompok ini anak-anak saya, jadi kemana-mana selalu rame-rame. Anaknya misalnya kayak saya, contoh anak saya 3 selalu bertiga dengan mereka bertiga gitu. Terus ada apa-apa ngobrol bertiga, makan bareng mereka bertiga. Padahal perlu juga kita memberi sebuah ruang privasi gitu Teh. Maksudnya gimana, Profesor, dengan salah satu anak gitu? Ya, Oh, ruang privasi oke. ini bisa Untuk apa itu? artinya dalam secara fisik dan juga secara relasi. Kalau secara fisik contohnya gini, kalau misalnya nih tempat naruh barang-barangnya tuh satu lemari dipakai sama barengan. Terus ketika ada yang berantakan atau mungkin si adek pinjem sama punya si kakak nggak dikembaliin, kan tuh menimbulkan konflik-konflik yang kecil-kecil tapi cukup bikin pusing gitu kan. Nah itu perlu juga mungkin dipikirkan apa masing-masing lemarinya sendiri-sendiri atau gimana, atau mungkin kalau memadai rumahnya ada ruangan yang cukup, mungkin kamar juga sendiri-sendiri. Kamar-kamarnya satu gitu. Kalau tidak mungkin space-nya aja yang dipisahin gitu ya. Nah kalau secara relasi dengan orang tua itu kan juga kalau selalu rame-rame, mereka nggak ada kesempatan untuk ibaratnya curhat hal-hal yang pribadi yang sebetulnya kalau mungkin dia pergi sama mama doang atau sama ayah doang, dia bisa cerita gitu. Misalnya di sekolah ternyata dia dibully loh gitu kan. Banyak anak-anak yang stres, yang depresi, bahkan beberapa kita sedih juga dengarnya ya di berita itu kadang sampai bunuh diri. Mungkin itu dia merasa nggak ada akses untuk ngomong dari hati ke hati dengan orang tua gitu. Nah kalau saya suka kasih istilahnya tuh dating dengan anak. Jadi satu anak pergi supaya ada relasi yang dekat yang memang personal dengan anak ini, bukan cuman secara rame-rame sama kakak adiknya. Dikasih gitu. waktu yang spesial untuk satu anak gitu ya. Iya. Nah kadang-kadang kan sering mengalami gini Mbak Desi, ada anak yang bersifat tertutup ya, dia nggak bisa bercerita tuh, kecuali kalau orang tuanya pandai menggali, oke lah, mancing keluar ya. Orang tua juga kebingungan kadang-kadang gitu kan. orang tuh bukan hanya nggak pandai mancing, tapi nggak ada waktu, masalahnya gitu kan. Apalagi ibu yang bekerja, ayah yang bekerja gitu. Nah itu PR juga sih kayaknya ya. PR. Jadi gimana itu Mungkin ngakalinnya? bisa diawali dengan ya pergi bareng berdua dulu, lalu kalau memang nggak tahu maksudnya nggak tahu mau ngomong apa atau nggak tahu gimana mancingnya, mulai dari ngobrol hal-hal yang kayaknya tuh dia
minat gitu, karena kalau yang diomongin hal-hal yang dia tertarik kan lama-lama bisa nyambung kan. Iya, iya. Nah dari situ mungkin bisa karena udah ngerasa nyaman. Biasanya memang pemanasannya lebih lama nih Iya, kalau anak iya. yang tertutup kan, dia perlu merasa aman, perlu merasa enak untuk ngomong, dan relasinya udah dia ada trust dulu Iya. nih. Sekalipun kita orang tuanya Iya. sendiri, ya kan, kalau Iya. anak introvert tuh lebih butuh waktu memang. betul. Tapi begitu dia udah trust dengan kita untuk seterusnya tuh udah komunikasinya enak gitu, Iya, Pak. iya. Yang pertama pancing dengan apa yang dia sukai dulu ya, Iya. obrolannya ya. Mm-mm. Setelah itu baru biasanya dia mengalir. Kita juga jadi orang tua jadinya perlu update terus ya, Iya, Teh Andi. update, Maksudnya jangan sampai apa yang mereka sukai, apa yang lagi ngetren di dunianya mereka tuh kita nggak ngerti. Ketinggalan. Nah, itu Akhirnya yang jadi konslet kita Jadi- ngobrol sama dia. Nah itu yang banyak orang tua nggak tahu ya. Kadang-kadang ya saya pribadi pun 3 anak saya beda-beda kan interestnya. Itu nggak tahu juga apa yang mereka suka gitu. Nah untuk masuk ke obrolan pribadi itu memang agak susah ya. Iya, betul. Dan untuk mengetahui apa yang lagi mereka suka ya mungkin kita maksudnya saya ngerti sih ada orang tua yang mungkin lebih konservatif, tidak terlalu mau terlibat di sosmed, tapi setidaknya kalaupun nggak aktif-aktif banget lah, ibaratnya nggak eksis gitu kan, nggak rajin posting, Kepoin aja ya. iya betul, minimal kepoin aja, bener Teh Ani. Jadi kita tuh tahu apa yang lagi Dilakukan. happening sih di anak-anak sekarang gitu kan. Terus contohnya kayak beberapa waktu yang lalu kan Mobile Legends salah satu game yang Iya, top lah top gitu ya, lah. hampir semua Semua anak main mainin. ya. Nah terus saya tuh penasaran gitu, kok nih anak sekarang jadi kalau dipanggil makan, dipanggil mandi, kenapa susah gitu kan. Saya pikir nih, wah ini bahaya nih, adiksi gitu kan. Padahal nggak gitu juga Teh. Jadi kalau di game itu kan satu tim. Iya. Saya tuh sampai belajar gitu. Iya. Saya minta anak saya ngajarin. Harus gitu, Mama mau main dong, ajarin gitu kan. Saya pengen tahu dulu gitu sebelum Oke. saya ngejudge mereka. Saya perlu tahu sebetulnya apa sih di balik ini. Kayaknya kalau dibilang adiksi atau kecanduan gitu kayaknya enggak juga Iya. gitu. Di saat-saat mereka ini kalau memang kecanduan kan terus-terusan. Iya. Ini ada waktunya, tapi ketika ini kok kayaknya fokus banget. Ternyata kan setiap satu kali mereka main itu satu tim berlima Iya. gitu kan. Nah 5-5-nya ini kan harus bareng. Ibaratnya tuh kalau pasukan kekurangan 1-2 orang kan jadi lemah, sedangkan lawannya kan berlima. Iya. Nah kalau dia lift duluan, disuruh mamanya suruh makan, ya harus sekarang juga gitu kan. Mau nggak mau dia ninggalin game itu. Dimarahin temen ya. Dimarahin pasti ya, yang suka gitu kan ngomel. Saya yang suka gitu. Ini gara-gara lu nih kita jadi kalah gitu kan. Tahu gitu lu jangan gabung deh, mendingan mainnya ntar aja kan gitu ya, kasihan juga. Jadi saya ngerti. Oh iya oke. Jadi kalau saya mau nanya, saya nanya ini maksudnya mau suruh mereka lakukan sesuatu, saya akan nanya dulu. Lagi tanggung enggak? Iya mah nih lagi battle misalnya gitu. Oh ya udah kira-kira berapa menit lagi, saya tanya gitu. Nggak tahu ya, mungkin 10 menit kali. Oke gitu kan. Jadi kita belajar memahami juga. Kalau kita nggak merendahkan hati untuk ikut tahu apa sih yang lagi mereka kerjakan, kayak apa sih. Jadi mau nggak mau sistemnya. kita harus belajar ya. Betul. Karena jadi orang Kepo tua dan juga belajar. sekolah seumur hidup gitu ya Teh, yang kayak tadi Pak Denny bilang nggak ada sekolahnya gitu kan, tapi sambil jalan kalau kita cukup rendah hati untuk belajar. Sekarang kita udah lebih beruntung sih Pak Denny, karena literatur ya, buku-buku dari para ahli psikolog dan sebagainya, praktisi kita lebih banyak sumber untuk cari inspirasi lah ibaratnya gitu. Kalau zaman orang tua kita dulu kan mungkin kans untuk mengakses literatur maupun sumber-sumber ini masih lebih terbatas. Iya, gitu. sangat terbatas. Iya. Nah sekarang kan ada orang tua nih ya, nggak tahu nih Mbak Desi setuju nggak? Banyak orang tua yang mendidik anak tuh nggak mau pusing. Anaknya nangis apa dikasih iPad suruh main sendiri. Itu banyak terjadi. Iya. Kita lihat makan di restoran berapa banyak tuh anak kecil main iPad, ya orang tuanya makan sambil suapin anaknya. Nah kalau iPad tidak pasti dia nangis tuh. Dan itu juga beberapa teman saya tuh ya di kantor juga yang masih baru jadi orang tua, saya perhatikan begitu juga. Nah itu satu hal yang ya nggak tahu ya, persepsi orang kan bisa beda-beda ya. Tapi kalau dari Mbak Desi sebagai praktisi parenting, apakah cocok nggak cara mengasuh mendidik anak seperti itu gitu loh? Ya supaya dia nggak rewel, udahlah nggak pusing. Iya memang trennya seperti itu ya. Nah. Tapi ada beberapa orang tua muda juga punya alasan untuk itu. Iya makanya. Yang dia lihat, yang anaknya lihat itu adalah lagu, bahasa, katanya gitu. Jadi saya pun nggak bisa ngomong lagi kan kalau saya komplain. Dia jangan dikasih iPad gini-gini.
Tapi kan bagus itu mereka Iya. jadi bisa ngomong, Iya, mereka belajar masih gitu nyanyi, ya. bahasa Inggrisnya bagus gitu katanya. Jadi saya bilang, oh iya juga ya. Benar-benar Nah, ya. iya. Jadi gini, iPad itu sebagaimana juga smartphone, laptop dan device-device Iya. yang lain itu kan sebetulnya hanya alat ya. Alat, Itu tuh netral. Sama kayak uang kan, netral, bermanfaat, tapi Iya. kalau dipakai untuk yang jahat, untuk main Bisa. judi, untuk yang lain-lain ya itu merusak Iya. gitu, lebih besar mudaratnya. Tapi kalau di tangan orang yang benar, dipakai secara positif, itu akan besar manfaatnya Iya. gitu kan. Nah, kalau iPad ini dia netral sebagai alat. Kalau saya sih lebih prefer anak-anak yang masih usia dini jangan terus-terusan gitu. Ada waktunya, ada batasannya untuk mereka mengakses. Terus yang penting juga selama masa pertumbuhan ini perlu orang tua itu banyak mengawasi ya. Kalau tadi yang kayak Teh Ani bilang kontennya ternyata lagu, belajar bahasa Inggris atau mungkin yang spiritual gitu, pelajaran mengaji dan sebagainya, itu kan memang konten-konten yang baik. Tapi kalau tidak diawasi dan durasinya tuh tidak dibatasi, kita kan nggak tahu. Maksudnya orang tua juga nggak mungkin terus-terusan mendampingi dan ngelihat layarnya dia ngelihat betul, apa betul. kan. Ya, yang dikhawatirkan kan ada durasi tertentu yang mungkin dia terakses pornografi. Mungkin tidak dengan sengaja dia Iya. nyari. Iya. Tapi kan kadang iklan-iklan Iya, yang bisa aneh-aneh kan keluar pop up sendiri, gitu. ya. Betul, pop up Windows, dan kadang anak dengan polos karena mereka ingin tahu juga Iya, kan apa keingin sih gitu tahuannya kan. kan Jadi besar. diklik Klik, dan jadi terpapar Iya. gitu. Jadi bukan masalah boleh iPad atau enggak, itu alat yang netral, tapi poinnya adalah orang tuanya ini yang perlu lebih aktif. Oke. Yang pertama untuk memperlengkapi si anak apa yang pantas dan nggak pantas. Terus kalau anaknya masih usia dini perlu didampingi karena mereka kan ya ibaratnya belum bisa bedain gitu Iya. kan apa yang Iya. terpampang di Iya, depan yang dia. baik atau enggaknya kan mereka nggak tahu ya. betul. Dan durasi ya penting Ya, tuh. durasi juga penting. Seiring pertumbuhan anak, ya kalau masih kecil-kecil, apalagi baru 2-3 tahun gitu, mungkin dibatasin sekali akses 1 jam, nanti siang 1 jam lagi gitu. Jangan terus-terusan dari terbit matahari sampai terbenam gitu ibaratnya. Biar ibunya anteng juga gitu. Iya, kalau lihat di restoran kan banyak tuh, kita lagi makan kan, anak-anak semua bermain iPad, anak kecil masih di bawah 5 tahun menurut saya sih kayaknya. Tapi akhirnya mereka tuh memang canggih-canggih ya. Yang saya iya. perhatiin gitu ya, anak-anak kecil sekarang udah mulai Sangat, ya, beda lah dengan 10 native tahun dengan lalu. hal-hal yang teknologi ya, Betul, dari betul. dari Iya. ibaratnya dari brojol udah Makanya Iya. iya, ngerti, mereka kan sebutnya kepake. generasi digital natif. Iya, betul, digital natif. Nah, kemudian Mbak Desi, ketika anak makin dewasa, ya makin udah meningkat remaja, hubungan antara orang tua dan anak tuh terasa lebih renggang ya. Nggak tahu, maksudnya gini, dengan renggang itu dalam arti mereka punya kesibukan sendiri, mereka punya kegiatan Kawan-kawan. sendiri, kawan-kawan sendiri, yang nggak seperti waktu anak itu masih kecil. Kita ajak kemanapun mereka mau ikut, Iya, gitu malah ya. minta ikut Nah, kan, malah minta ikut kan. Nah, sekarang kita ajak pun nggak mau. walaupun itu berupa jalan-jalan, mereka belum tentu mau ikut gitu Iya. loh. Nah, bagaimana ya sikap orang tua supaya tetap terjalin ini hubungan yang harmonis ya dengan anak ya? Iya. Jadi anak itu kan pertumbuhannya setiap tahap itu beda-beda Iya, ya Pak. Kayak ya itu tadi, kalau masih kecil-kecil yang harusnya dia nggak perlu ikut aja dia Dia nggak mau ngerengek ikut. minta ikut, Iya. pokoknya mau ikut gitu kan. Sedangkan kalau yang udah dewasa ya gitu, karena ya memang gitu tahapannya. Iya. Kalau yang udah gede masih kayak yang balita yang minta-minta ikut, justru kita mesti khawatir gitu kan. Tapi masalahnya Mbak Desi, itu belum dewasa pun udah masuk ke situ gitu loh. Masih SD, anak saya dulu SD tuh diajak susah banget gitu. Kenapa? Ternyata kan dia asik dengan laptopnya Iya. sendiri. Nah itu. Jadi ya dalam tanda petik saya keberatan sih kayak gitu. Kadang-kadang suka maksa ya. Iya, Kalau iya. udah ikut aja lah gitu. Terutama, Bener nggak sih kalau kayak gitu? ibu-ibu ya? Karena saya mengalami kalau sebagai ayah ya dia mau ikut enggak lah, masa bodoh lah, maksudnya ya udah dia punya urusan. Tapi kan seorang ibu tuh kadang-kadang suka maksa. Mungkin Kenapa nggak mau gini ikut Pak Denny, gitu? ibu-ibu kan lebih maksudnya sebagai jiwanya, hatinya tuh pengennya tuh keluarga tuh diasuh dengan Iya, baik, terus bersama-sama. nyatu gitu. Terus kan. nggak khawatir gitu kalau jauh. Kalau kita pergi tuh ditinggal itu kagak khawatir. Udah makan belum gitu Jangan-jangan kan? dia lupa makan, Iya. jangan-jangan dia nggak mandi-mandi. Oke, beda ya antara seorang ayah sama seorang ibu tuh biasanya kan ya. Iya, ibu lebih memperhatikan hal-hal yang gitu. Lebih Iya. kecil. Ya, tapi intinya kalau udah terbangun dari kecil, Iya. itu relasi dan kedekatan itu mestinya meskipun
ketika udah sampai di tahapan si anak ini akan lebih percaya sama teman-temannya. Makanya masa-masa keemasan sebelum hari itu tiba gitu kan, sebelum dia lebih dengerin temannya daripada dengerin kita, itu semua dasar nilai-nilai yang kita anut, entah itu spiritual atau moral dan hal-hal yang lain, itu perlu sekali sebelum usia 10 tahun sebisa mungkin tuh kita 10 udah kasih dia download lah ibaratnya gitu kan, udah fully download, install semua sesuai betul, kita mau gitu iya, ya. udah terinstall semua. Nah, harapannya ketika dia sudah masuk ke fase di mana teman-temannya lebih didengerin, itu setidaknya nyantol gitu yang kita dengan hubungan baik kita, jangan basicnya lah ya. Basic-basicnya dia udah ingat gitu. Memang ketika udah masuk ke remaja itu teman-temannya akan menjadi lebih penting. Apalagi ada istilah usia remaja itu usia memberontak. Mereka lagi cari jati diri, pengen diakui juga eksistensi dia. Kadang-kadang pilihan-pilihan dia yang dalam tanda kutip agak aneh atau agak yang nggak umum lah gitu. Kita sebagai orang tua ngelihatnya kayaknya jadi insecure gitu, kenapa pakai baju begitu, atau kenapa penampilan lo aneh gitu, kenapa jadi pakai anting gondrong dikuncir dan sebagainya. Itu bagian dari dinamika dia cari jati diri gitu. Selama masih nggak melewati batasan-batasan yang kita yakini, ya masih nggak apa-apa gitu. Anggap aja dia sedang eksperimen. Seperti potensi yang Pak Denny ingin kita kupas, nanti kita akan kupas juga nih ya. Enggak, kadang-kadang kan suka gini antara misalnya ya, saya kenal ada anak dia meningkat remaja dia ingin badannya ditato segala macam. Sedangkan orang tuanya merasa ditato itu sesuatu yang bertentangan dengan value-nya gitu loh. Nah, itu bisa terjadi jadi ribut tuh. Orang tuh merasa itu nggak sesuai gitu, itu hanya seni gitu loh. Nah, gimana ya maksudnya sebagai orang tua nih menyikapi ini, karena ya ini salah satu contoh, mungkin banyak hal lain juga yang orang tua akan alami nih ketika anaknya remaja tuh value-nya udah, karena si anak kan udah mulai mengerti nih, kalau anak kecil dia oke lah ikut terus ke orang tua dia kasih apa kan, begitu remaja dia merasa tato itu hanya seni. Ini contoh ya, tato itu hanya seni, tapi bagi orang tua enggak, tato itu bukan hanya seni, tapi itu value-nya nggak boleh kamu lakukan gitu loh. Nah, sebagai orang tua tuh gimana ya Mbak Desi supaya si anak nih bisa menerima hal itu? Kalau mau ngomong udah sampai keputusan yang kayak gitu, nggak bisa harus saklek gitu. Bukan, nggak bisa di saat itu. Justru kalau saklek takutnya jadi retak. Maksudnya jangan saklek ya malah ya. Iya, ketika ibaratnya nih udah tadinya tuh elastis gitu, masih lentur kan, kalau masih kecil mencari dibentuk-bentuk pun masih mau tapi begitu dia udah mulai mengeras, kalau kita pakai cara keras dia akan patah. Rusak hubungannya, jadi nggak bagus. Mungkin bahkan si anak makin memberontak, atau dia memilih untuk udah saya nggak mau tinggal sama papa mama lagi misalnya gitu kan. Ini lagi bicara dengan orang tua gitu, atau maksudnya hal-hal itu sesuatu dia punya masalah tuh dia lebih baik ceritakan ke orang tua sendiri, atau bukan ke orang tua, ke orang lain. Gitu. Nah, itu balik lagi, makanya ditarik jauh ke belakang. Parenting tuh apalagi udah masuk anak yang di atas usia remaja tuh memang semua dasarnya tuh dari relasi sebelum dia masuk fase itu, Pak. Jadi ketika hubungannya itu dulu nggak deket, udah masuk fase ini ternyata anaknya ngerokok misalnya gitu ya kan, tiap keluarga juga punya toleransi yang berbeda-beda. Ada yang mungkin bagi mereka merokok juga it's okay, atau mungkin bapaknya, kakeknya juga merokok ya, ada juga mungkin yang enggak. Jadi semua kembali lagi sesuai dengan nilai-nilai atau value yang dianut oleh keluarga masing-masing. Contohnya juga tato. Misalnya kalau ternyata pamannya tatoan gitu kan, papa atau ayah suruh saya nggak tato, itu si paman misalnya paman A gitu kan, tatoan gede segede ini gitu kan, atau saya dulu suka bercandain, ya tato laba-laba kecil satu ya tapi sarangnya semuka kan, karena value dari setiap keluarga itu berbeda-beda. Dan nggak bisa pada saat anak itu memutuskan itu pasti ada banyak faktor, termasuk yang Pak Denny sebut dari teman-temannya gitu kan. Kalau saya, anak-anak saya sendiri itu sebelum dia sampai pada tahap teman-temannya jadi lebih penting daripada saya udah banyak menanamkan hal-hal, termasuk dalam hal seks yang banyak orang tua merasa risih ya ngomongin seks sama anak, risih, tabu, terus kayak bingung mau mulai dari mana. Tapi itu harus, Pak, mau nggak mau, karena
seperti yang tadi kita sama-sama tahu, iPad, smartphone itu sudah jadi bagian dari kesehariannya mereka. Kalau informasi tentang hal-hal yang sensitif ini mereka bukan dapat dari orang tua, resikonya kan kita nggak tahu itu sumbernya benar atau enggak. Takutnya kan malah menyesatkan. Jadi ketika usia mereka masih di SD, di beberapa sekolah juga saya tahu mereka cukup concern sehingga anak kelas 5 misalnya kan mereka akan undang pembicara yang memang bisa menyampaikan ini dalam bahasa anak-anak. Jadi hal-hal yang seperti ini dibahas, termasuk dalam hal tato, dalam hal yang lain-lain. Kalau memang mungkin di keluarga kita kurang bisa nerima, maksudnya ini dianggap sebagai kalau bisa jangan deh gitu kan, itu dibahasnya jauh sebelum anak itu masuk ke usia dia bisa mutusin sendiri gitu. Jadi memang lebih dini, lebih baik ya untuk pendekatan ke anak-anak itu. Jangan nunggu remaja dulu ya. Jadi penting nih para penonton ya. Begitu Anda sekarang jadi orang tua, married, sebentar lagi jadi orang tua, udah harus mempersiapkan hal itu ya. Iya betul Pak. Begitu anaknya lahir, bisa dadakan. Santai-santai aja, begitu anak remaja baru kaget-kagetan. Cara mendidiknya kan. Nah kemudian Mbak Desi sekarang kan masuk kita ke ini nih, bagaimana sih menggali potensi anak gitu ya, supaya bisa berkembang potensi itu, dan juga orang tua bisa menerima walaupun mungkin potensi anak itu nggak sesuai dengan keinginan orang tua, bisa jadi kan. Kadang-kadang orang tua egois. Karena saya pernah banyak ngalami atau ketemu juga orang tua pokok maksain kan, maksain anaknya, ada anak yang nurut, oke, lakukan. Terus tapi selesai dia turut, dia menjalankan passionnya, bidang potensi dia. Ada anak yang memberontak. Sampai ada anak teman saya tuh di Singapura, waktu dia kuliah di Singapura, temennya, padahal anak ini apa ya, orang inilah di gereja pendeta gitu, maksain anaknya untuk sekolah yang sesuai keinginan orang tua. Anaknya padahal ingin sekolah musik. Akhirnya yang di sana sampai dideportasi itu. Karena sering bolos kampus segala macam. Akhirnya ketahuan dideportasi. Nah, bagaimana sih kita bisa menemukan potensi anak, terus mengembangkannya, dan kita bisa rela gitu ya kalau nggak sesuai gitu. Kadang-kadang kan aduh, sebagai orang tua merasa nggak rela nih, anak gini tapi gue maunya karena gini, ketakutan, kekhawatiran orang tua sebetulnya ya. Gitu. Khawatir orang tuh kalau begini takutnya anak saya begini gitu. Betul. Lebih ke ego sendiri. Makanya saya sering ngomong, yang bahagia tuh bukan anak, ketika anaknya berhasil keinginan orang tua ya, yang bahagia sebenarnya orang tuanya. Anaknya belum tentu bahagia. Mungkin anaknya dalam hati menderita. Menderita, cuma dia ingin membahagikan orang tuanya. Kan ada anak yang juga begitu ya. Ada yang lebih, orang tua bahagia. Lebih parah lagi, udah selesai kedokterannya, nih katanya ijazah. Udah gitu ini buat mama papa, aku pergi, aku mau kuliah lagi tempat lain gitu. Ada yang seperti itu, ada ekstrim lagi gitu. Ya sebetulnya kalau dibilang ego orang tua mungkin satu sisi benar, tapi sisi lain saya percaya ya Teh Ani, kita sebagai ibu gitu, maaf nih Pak Denny, ini fokus ke ibu dulu. Sebagai ibu tuh rasa kasih sayang kita kan salah satunya juga kekhawatiran, mungkin takutnya bidang itu nanti bisa ngidupin anak gue enggak gitu kan. Jangan-jangan contoh tadi yang Pak Denny sebutkan kan musik gitu. Kalau berhasil, kalau terkenal, kalau enggak dan apa bisa lebih makan. banyak yang enggak gitu kan, yang kurang, di bidang itu gitu. Enggak sampai terkenal gimana, apa anak saya masih bisa ada pencaharian gitu. Mungkin kekhawatiran seperti itu. Dasarnya sebetulnya memang karena orang tua sayang. Tapi perlu dipahami juga bahwa tiap anak itu kan terlahir dengan potensi masing-masing yang beda-beda gitu. Mungkin ada juga yang sama kayak orang tua gitu kan. Kayak saya kan juga kerja di perwakilan kesehatan gitu kan. Ada juga anak yang orang tuanya ternyata juga dokter bedah yang hebat, dan anaknya juga ternyata passionate di situ. Dan ini jadi ayah dan anak hebat nih gitu kan. Dua-duanya terkenal jadi team up. Itu pasti sebagai ayahnya happy banget lah gitu ya. Luar biasa nih anak gue nurunin gitu. Anaknya juga dapat mentor yang udah bagus kan. Betul, udah pakar di bidangnya. Tapi di sisi lain kalau seandainya beda ya kita mesti
ngerti juga gitu, Tuhan menciptakan mereka tuh masing-masing unik. Ibaratnya yang satu batu permata, yang satu batu safir, satu giok, kan itu kilaunya beda, warnanya beda, mungkin cara proses supaya bisa jadi batu mulia dipasang di cincin, dijadiin perhiasan juga beda gitu. Nah, ketika orang tua memaksakan anak, rekan saya konselor juga pernah beberapa kali ketemu yang tadi Teh Andi bilang tuh, anaknya pengen ngebahagiain orang tua, tapi di sisi lain itu bertentangan dengan passion dia. Jadi dipersembahkan itu ijazah, sekarang izinkan saya nggak minta uang papa mama lagi, tapi saya pengen kuliah di bidang yang dia mau. Jadi sambil dia kerja freelance, ya tapi orang tuanya nggak tega juga, akhirnya disupport juga gitu kan. Tapi kan cukup sedih gitu kan kalau kayak gitu, anaknya kan jadi kayak buang-buang 4 tahun 5 tahun untuk belajar sesuatu yang kemudian dia nggak terjun di situ gitu. Nah, kalau menurut saya dari anak itu kelihatan minatnya tuh kita expose dengan banyak hal gitu, kasih dia coba. Kalau orang tua saya dulu ada istilah, maaf kata nih, ada kata panas-panas tai ayam gitu. Jadi kalau anak nyoba sesuatu lalu dia nggak lanjutin, nggak sampai tingkat yang mahir gitu, atau berhenti di tengah jalan, itu dikasih sebutan seperti itu. Jadi kan kalau menurut saya itu malah bikin anak jadi takut gitu. Selanjutnya kalau gue nyoba hal yang baru nih, ternyata tuh gue nggak bisa lanjutin sampai kelar, tak gue dikatain lagi panas-panas tai ayam gitu kan. Nah, tapi kalau kita mau anak itu menemukan benar-benar sebenarnya passion dia, potensi bakat dia di mana sih, kita perlu kasih dia terekspos dengan banyak bidang dong, supaya dia ketemu. Kalau nggak kapan dia taunya. Sedikit sekali orang yang langsung beruntung gitu, begitu nyoba satu bidang pas, ternyata gitu ya? Pas, ternyata memang bakatnya di situ. Kapan waktunya tuh kita kasih banyak opsi gitu? Kalau anak-anak saya sih usia SD, Bu. Jadi kasih dia, misalnya temennya les musik nih, pengen coba, oke coba gitu kan, kasih. Ternyata cuma 3 bulan. Saya nggak ngomelin seperti ya orang tua saya sangat mengasihi saya dengan cara yang mereka tahu gitu. Tapi dalam hal ini dengan kata-kata yang mendiskreditkan begitu, jadi kan saya juga jadi takut lagi untuk nyoba hal baru. Ntar saya diomelin, dibilang nggak sampai selesai gitu. Nah, kalau anak saya justru pengen nyoba apa, saya akan fasilitasi semampu saya masih bisa, saya fasilitasi, coba ini coba itu. Kalaupun setengah jalan berhenti nggak apa-apa ya, berarti kita udah buka kartu, ibaratnya kan kartu setumpuk nih, udah buka yang ini, oh ternyata bukan, nanti buka kartu lain sampai akhirnya ketemu kartu asnya gitu kan. Tapi kalau kita batasin, kita otoriter, terlalu ngejudge, menghakimi anak, pada akhirnya belum ketemu harta karunnya udah keburu ketutup gitu, ibaratnya gerbangnya kan, sayang banget gitu kan. Udah nggak mau lagi nyoba ya kalau dibilangin gitu. Betul, takut dia kan diomelin. Tapi ada juga orang tua yang kebalikannya kan, jujulin dari awal tuh semuanya. Kamu les ini gitu. Terus justru anaknya tuh kayak apa ya, antipati, kayak marah gitu ya. Enggak lah, aku nggak suka ini, nggak suka. Jadi semuanya nggak suka malah. Mungkin jangan sekaligus kali. Kadang memang ada orang tua yang saking pengen memfasilitasi anaknya, jadi dari Senin sampai Minggu mungkin ya les ini, les renang lah, les biola, les apa lebih semua. Dari orang kerja ya. Kasihan Pak. Jadi nggak ada masa bermain. Anak-anak itu kan perlu balance juga kan. Mereka perlu waktu-waktunya santai bermain juga. Nah, itu kan tadi yang kita bicarakan untuk mungkin orang dari dalam kategori ekonomi mampu gitu ya. Nah, kalau mungkin dari kategori yang kurang lah gitu yang kan, lebih terbatas gitu kan, dia kan nggak bisa membiayai semua nih keinginan anak nih. Coba ini gagal, duitnya udah nggak akan cukup ya untuk semuanya. Nah, bagaimana tuh caranya kira-kira Mbak Desi? Kan kalau orang yang secara ekonomi mampu, oke lah, anak coba ya kasih, coba ini kasih fasilitasi semua kan. Nah, bagi yang kemampuan secara ekonominya terbatas kan, dia harus milih kan, orang tua tuh. Nah, gimana tuh ya cara menemukannya lebih pasnya lebih cepet gitu. Biar nggak banyak kartu yang dibuka gitu ya, udah dapat langsung kartu as gitu. Mungkin gini ya, mengekspos dengan berbagai kegiatan atau minat itu kan nggak harus semuanya dalam bentuk les berbayar gitu. Mungkin kayak
kayak berenang nih, mungkin kalau yang memang lebih mampu langsung cari guru renang, Cari guru dilesin, renang, entah iya. anaknya bisa atau enggak urusan belakang. Mm-mm. Tapi yang kurang maksudnya dalam secara finansial lebih terbatas Batas, gitu, lebih harus memilih-milih. Ya mungkin exposure awalnya nggak harus langsung didaftarin gitu. Mungkin ada Ajak pamannya, renang aja ya gitu ya. ajak aja renang, oh ternyata suka gitu, Iya. atau pamannya ada yang jago renang, yuk sekali-kali kita renang bareng paman sama anak-anaknya gitu. Barangkali setelah beneran ketemu di situ, oh baru diseriusin. seriusin, Atau nari juga kan mungkin ada sanggar-sanggar yang ngasih free trial gitu ibaratnya kan. Jadi nyoba dulu, kalau memang ternyata bukan minatnya di situ, ya namanya free trial kan berarti uji coba gratis nih. Iya. Kalau anaknya memang nggak suka, ya udah nggak diterusin gitu. Atau kayak gambar kan sekarang ya itu tadi media itu sesuatu yang netral. Kalau Iya. kita mau ambil sebanyak-banyak ilmu dari situ pun tersedia gitu Iya. kan. Coba nih, Dek, nih mama ketemu nih tutorial misalnya ngajarin gambar kucing, gambar kelinci. Iya, Oh ternyata anaknya dari ngikutin itu aja Udah hasilnya suka gitu. bagus. Heeh, Nah terus- itu ketemu kan di kartunya nih, Iya. udah baru kita seriusin Oh, gitu. Jadi arahkan. bisa disiasati gitu Iya. sih. Iya. Heeh. Oh gitu ya. Nah, itu kan anak yang mudah lah ya. Maksudnya gini, pengertian. Ada anak yang oke, dia nurut orang tua atau apa. Ada anak tuh yang juga bingung gitu loh. Dia dengan kemampuan dia atau potensi Iya, dia, nggak nyadar. nggak nyadar. Jadi orang tua suruh apa? Enggak lah, aku nggak bisa. Dia belum coba, kadang-kadang kan, Iya, kadang sering terjadi tuh, Heeh, ya kan? Dan mungkin banyak juga yang ngalamin gitu. Iya betul. Dia nggak menyadari potensinya, dan ketika orang tuanya suruh atau orang tuanya ajak juga dia nggak mau dari awalnya. Nah, bagaimana sih Mbak Desi untuk melihat atau menyadarkan anak akan potensinya tersebut gitu loh, ya kan? Nah, kalau anak yang gampang sih oke lah ya, dia mau itu. Nah, ada anak yang merasa dia nggak bisa apa-apa gitu. Aduh sedih banget Nah, sih. itu makanya apakah kan jadi Padahal- image dirinya, padahal citra dirinya gitu kan? Si orang tua mungkin ngelihat ini anak ada bakat Ada, ini, tapi si anaknya sendiri nggak pede Iya. gitu. Nah, bagaimana sebagai orang tua untuk meyakinkan atau apa ya, menyadarkan si Mendorong anak gitu itu ya, terus, buat paling enggak dia sadar dulu gitu, Hmm. anak tuh bahwa kamu tuh punya potensi loh, kamu tuh jago ini loh gitu. Mungkin perlu ditumbuhkan rasa sukanya dulu kali ya Teh. Jadi gini, orang dewasa pun yang udah terjun ke dunia karir, belum tentu tuh semua so passionnya gitu ya, cocok maksudnya ya. gini, antara minat dengan dengan potensi bawaan kadang-kadang tuh suka beda. Makanya ada istilah kalau yang paling happy tuh biasanya ya ada perpotongan tuh, Iya. yang ternyata dia suka juga tapi dia mampu berbakat juga. Kalau berbakat kan artinya dia nggak perlu berusaha sekeras orang yang nggak berbakat, Iya. tapi hasilnya Bagus. maksimal Dia udah gitu punya kan. modal lah itu ya. Udah ada modal dasarnya. Nah kalau dia ternyata punya potensinya, ibaratnya tuh Tuhan udah kasih tuh lu jago di sini, lu kenapa sih nggak mau? Kan kadang orang tuh gergetan ya. Iya benar. Ya berarti dipancing, malah diarahkan supaya anak ini bisa suka dulu, minimal tuh dia kayak misalnya ada contohnya nggak Teh? Misalnya bidang apa gitu? Kan kadang-kadang anak tuh suka nyanyi gitu kan, orang tuanya dengar. Jadi, bagus nih suaranya. Iya gitu. kan ada orang tua bilang bagus nih kamu suaranya, ayo diterusin gitu. Terus dia nggak sama sekali nggak pede, enggak, aku kan cuman itu aja, aku gitu, cuman ngikut. Padahal sebetulnya didengerin sama orang pun enak gitu. Nah itu susah banget gitu meyakinkan dia gitu bahwa dia punya bakat di situ. Enggak katanya. Terus aku sampai dibilang coba deh tanya sama teman kamu, pasti suka gitu, pasti suaranya bagus. Enggak, jadi sama sekali dia nggak mau gitu, kayak gitu-gitulah. Ya mungkin diarahkan supaya anak ini suka dulu gitu, karena kan mungkin dia belum tahu nih lika-likunya atau tapi sebetulnya kalau dia udah secara natural bagus, harusnya sih dia juga jadi seneng kan nyanyi gitu. Cuman atau mungkin juga pernah diledekin gitu kan, kadang kita nggak tahu kesehariannya dia kan, mungkin ada yang ledekin dia. Tapi kalau orang tua mau cukup kreatif gimana caranya ajak anak ini, mungkin sekali-sekali diajak ikut konser ke penyanyi yang dia suka, yang lagi ngetren gitu, atau diajak, intinya sih di exposure gitu. Kalau kita mengekspos anak itu sampai dia tuh dapet feel-nya gitu, oh pengen deh gitu nyoba pede gitu ngeles ya, vokal misalnya, pede gitu katanya. Nah, kemudian anak-anak nih kan ketika dia tahu ya potensinya gitu loh,
Nah, bagaimana sih orang tua nih maksudnya mengembangkan ini supaya dia bisa berkembang terus nih, Mbak Desi, ya kan? Kan tadi udah ketemu nih kartu asnya. Iya. Nah, terus apa yang harus dilakukan orang tua nih ketika udah ketemu kartu asnya itu kan? Jangan sampai udah ketemu kartu asnya ternyata salah dari orang tuanya kan, jadi nggak berguna tuh kartu as nantinya kan. Kan kita maunya ketika ketemu potensi itu dia akan berkembang Iya. 100% lah kalau bisa gitu ya. Nah, bagaimana sih supaya orang tua ini nggak salah juga ketika udah ketemu kartu as, dia bisa terus, anak ini bisa berkembang potensinya. Sebetulnya kalau dibilang salah sih mungkin enggak ya Pak. Mungkin kadang ada orang-orang itu yang potensinya ternyata lebih dari satu gitu. Iya. Nah, itu ya. Ibarat betul. kartu setumpuk kan asnya Multi- 4 kan. Iya. Bukan cuma satu. Iya, multi talent Iya, ya. multi talent. Nah, tapi kalau memang udah ketemu daripada akhirnya kan mencar ke 4 bidang yang juga mungkin Nggak ada yang jadi nggak ahli tuh, fokus, jadi nggak nggak fokus ahli. bener. Kalau memang udah ketemu satu yang ternyata berpotensi di situ dan anaknya juga passionate di situ, nah itu orang tua juga ikut berperan aktif nyari informasi terkait bidang tersebut gitu. Mungkin kadang-kadang bidang itu yang kita nggak tahu, kayak pekerjaan zaman sekarang kan. Kadang orang bilang khawatir lah ini nanti pekerjaan akan banyak diganti oleh AI misalnya gitu kan. Tapi sebetulnya nggak gitu juga gitu. Mungkin beberapa pekerjaan akan tergantikan AI, robot dan sebagainya. Tapi ada beberapa pekerjaan baru yang di era sebelumnya belum ada. Contohnya data analis lah, manajer sosial media kayak gitu-gitu yang di eranya kita dulu baru lulus kuliah tuh belum ada Nggak pekerjaan ada, itu, iya. betul. Jadi saya nggak khawatir sih sebetulnya pekerjaan dan ini tuh akan selalu ada. Tinggal bagaimana kita sebagai orang tua mengarahkan anak supaya bisa meminjam istilahnya Profesor Renald Kasali nih, stay relevant, relevan dengan keadaan. Mereka bisa catch up, bisa mengikuti apa yang memang dibutuhkan saat ini gitu. Nah untuk itu ya kita sebagai orang tua perlu rajin juga cari tahu. Kayak contohnya anak saya yang besar itu dia minatnya di visual effect. Itu saya sendiri sebetulnya nggak gitu ngerti gitu kan. Visual effect itu taunya kan ya film atau paling sampai mentoknya animasi. Ternyata ini lebih mengerucut lagi gitu Pak, spesifik lagi iya, ya. betul spesifik. Nah akhirnya saya juga jadi ikut nemenin dia nyari info. Saya juga dari sisi yang mungkin dia nggak ini, misalnya dia satu institusi, ya paling saya bantu ngecek apakah ini ada akreditasinya, apakah memang dikenal secara luas, meskipun mungkin contohnya ada mungkin institusi yang di Indonesia masih kayaknya jarang dengar, atau memang karena sayanya yang nggak di bidang itu, jadi saya kurang sering dengar gitu kan, bisa aja. Jadi bantu dia untuk sebisa mungkin dari sisi yang saya bisa gitu, dengan pemahaman saya mungkin yang udah lebih dewasa dari dia, atau mungkin bantu cariin kayak misalnya anaknya di satu bidang yang betul-betul asing buat orang tuanya nggak ngerti ini. Tapi dan selain itu juga orang tua perlu mengeksplornya lebih dalam juga Pak. Jadi bukan hanya dikasih coba ini terus suka gitu. Mungkin bisa dibantu juga dengan konsultasi dengan psikolog yang memang khusus untuk pengembangan jurusan dan karir kan. Pendidikan, ada kan yang ya. bidang-bidang seperti itu, atau mungkin ya tes-tes yang terkait dengan itu untuk mengkonfirmasi gitu, bener nggak sih anak saya ternyata punya potensi di sini. Kalau memang sudah terkonfirmasi ya udah gas Pak, kita full support dia sampai dia benar-benar jadi gitu. Jadi sebaiknya kalau dia punya banyak talenta atau punya banyak potensi, kita tetap harus prioritasin ya. Iya, Intinya di situ kan ya. Supaya bisa jadi ahli di bidang itu. Karena kalau ibaratnya pisau diasah 4 sisi kan mana yang tajam gitu. Tapi kalau 1 atau 2 sisi mungkin masih oke gitu kan. Ya saya sih punya pengalaman juga. Waktu anak saya masih kecil itu, dia ikut banyak kegiatan dan contohnya yang di bidang olahraga, dia ikut bulu tangkis, dia ikut renang, dia ikut catur. Semuanya dia sukai, semuanya dia bisa. Wah. Nah iya, semua pelatih bilang dia ini anak bagus. Semua pelatih renang, pelatih bulu tangkis, pelatih catur, semua ini anak bagus. Saya bilang ke anaknya, kalau kamu pilih semuanya, ya hasilnya so-so aja. Nah, kamu mau nggak? Enggak, aku mau jadi yang hebat gitu lah. Ya kamu harus pilih. Nah akhirnya dia pilih catur gitu loh, ya kan? Ya saya nggak tahu apakah kalau dia pilih renang sekarang prestasinya lebih jauh lebih itu, atau dia pilih bulu tangkis sekarang lebih jauh dari prestasi sekarang kan nggak tahu juga, atau lebih rendah kan nggak tahu. Tapi dia belajar untuk
memprioritaskan. memilih dan memprioritaskan Iya, satu. Itu betul. yang sulit sebenarnya, ya. Kalau anak Kalau sampai susah banget cap cip cup Pak. sampai akhirnya dia dengan berbagai pertimbangan dia pilih satu gitu Iya. loh. Dan orang tua juga harus ngasih Oh, input. dukung, iya, Ya, input dan setelah dia pilih support. kita dukung kan. Ya itu pengalaman lah ya. Iya. Yang saya pernah alami juga eh, ada orang tua yang punya anak banyak potensi juga sebenarnya lebih repot juga pusing memprioritaskan kan yang mana gitu loh. Apalagi kalau anaknya bingung milihnya juga. Iya. Ya tadi ya kita Walau- harus konfirmasi itu ya ke satunya ahli expert Ya, gitu ya. ke yang Mungkin kita ahli. kasih kesempatan Teh Ani juga Iya. untuk sharing nih. Mesti Iya. kan anaknya gimana dulu waktu menemukan pada akhirnya profesi yang sekarang Iya. dijalani Teh. Malah anaknya ini Udah dapat beasiswa di dewasa, Belanda nih, ya. hebat nih. Iya, kalau saya ditanya soal itu semuanya ya berkah dari Allah aja sebetulnya. Saya Amin. tidak tidak ada jurus yang khas yang khusus gitu untuk membentuk anak-anak, enggak sih. Cuma memang saya dan suami itu prinsipnya mensupport aja. Tidak Berarti boleh. anaknya sudah nentuin, maksudnya mereka menemukan, Iya. terus Teteh dan suami Tapi mendukung gitu ya. memang kita sebagai orang tua itu hanya ngasih fasilitas seperti misalkan begitu mau masuk jurusan milih jurusan mau kuliah, kita kasih ya udah psikotes deh, kita nggak tahu. Iya. Karena saya dan suami itu nggak mau salah ngasih advice ya untuk Iya. anak-anak gitu. Ya saya bilang udahlah ke psikolog aja gitu. Nah ini salah satu contoh Iya. ya Pak. Jadi untuk mengkonfirmasi Masih ya. ya. Teh. Iya. Iya. Karena nggak mau nanti suatu saat nanti inilah pilihan mama nih, aku nggak sih. Nah, itu kan Kita disalahin betul. nanti, Karena ya. anak-anak sekarang ini pinter ya Iya. gitu. Jadi Lebih ya udah. kritis ya. Jadi kita selangkah lebih maju, lebih pinter lagi. Ibarat main catur ya Pak. Jadi udah mesti mikirin langkahnya. Kasih ke psikolog. Tapi psikolog juga tidak melulu harus dituruti 100% sih kalau menurut saya, karena anak saya diarahkan oleh psikolog itu ke FK, FKG. Tapi akhirnya dari dua pilihan itu masuknya ke teknik kimia, jauh banget gitu. Padahal perempuan itu buat saya jadi tantangan juga ya. Apa benar? Karena saya sendiri bukan orang pendidikan, saya lebih percaya psikolog dong gitu kan. Karena itu expert ya. Ya saya bilang kenapa nggak nurutin ini psikolog ini gitu. Tapi seiring dengan waktu, dengan berjalannya waktu dia kuliah dan dia tahun kalau tidak salah tahun kedua, tahun ketiga dia bilang aku nggak nyesel pilih teknik kimia katanya. Oh ya, dia bilang kenapa? Karena teman aku di FK begini gitu. Oh oke sih. Terus setelah aku lulus juga aku nggak nyesel pilih teknik kimia karena ternyata kerjaannya begini gitu, Iya, sesuai dengan yang diharapkan. Oke lah itu Ya, lega lah, Bu, ya, jadi orang tua. Sebagai orang tua kan kita hanya bersyukur dan Iya. mensupport anak aja kan, nggak bisa kita harus kesini ke situ. Beda dengan zaman dulu kita lah ya. Iya. Ya, anak kedua juga begitu. Ini yang ada sedikit unik. Begitu masuk penjurusan SMA, gurunya menyarankan anak saya masuk IPA. Tapi dia kekeh IPS. Iya. Itu agak bertentangan dengan saya dan suami. Tapi saya kembaliin, udahlah psikotes aja. Padahal belum waktunya di psikotes karena baru kelas 1 SMA ya. Kelas berapa itu? 10 ya. Tapi saya pikir daripada saya salah menentukan, saya maksa gitu. Akhirnya hasil dari psikotes itu ya memang IPS katanya. Dan setelah 3 bulan ya pindah dari kelas IPA ke IPS. Itu dari awal lagi padahal udah mid semester kan. Iya. Tapi ya sudahlah, daripada salah sampai depan mendingan salah di sini deh, kita mulai lagi, jadi restart lagi. Nah itu akhirnya ya memang udah kuliah, dia menemukan yang dia suka gitu, memang dia maunya ke situ. Ya bersyukur, kita orang tua hanya bersyukur aja lah kalau lihat anak-anak oh ya udah tidak terbebani dengan pilihan kuliahnya karena kan itu memang pilihan mereka sesuai gitu. jalan yang Iya. mereka pilih ya. Kita nggak mereka juga nggak menyesali apa yang mereka pilih karena memang itu pilihan mereka, jadi nggak ada beban buat kita sebagai orang tua. Iya. Sebagai yang ketiga juga gitu juga, tapi ya masih kuliah sih ya ketiga, belum berhasil. Okay. Masih dijalanin. Jangan sampai banyak salju ya, salah jurusan. Salah jurusan. Seringkali kan ketemu orang salah jurusan ini, ya kan? Ya.
orang yang ya beberapa yang saya ketemu gitu kalau ketika ada orang lamar interview gitu ya, ya banyak juga mereka yang salju karena itulah ya salah satunya orang tua yang memaksakan Iya, kehendaknya. memaksakan. Tapi sebetulnya hebatnya ya Tuhan menciptakan kita manusia ini, kemampuan adaptasinya kan sangat baik. Iya. Jadi kalaupun salah jurusan, ketika dia passionate di situ, mungkin dia banyak belajar dari sumber-sumber yang tidak secara akademis, tapi juga pada akhirnya Iya. bisa menyesuaikan Bisa. diri. Ya. Nah yang terakhir nih Mbak Desi, pesan-pesan Mbak Desi buat para orang tua nih ya, terutama yang inilah yang masih mengalami anak-anaknya masih kecil relatif ya, karena itu kan penting sekali kan dari kita mendidik anak tuh harus masih sedini mungkin Iya, kan, betul. dan sampai nanti udah remaja baru repot tuh ketika mereka udah terpengaruh dengan lingkungan kan. Nah, Ya, gimana mungkin- pesan-pesan buat para orang tua di Yang penonton kita? paling penting ya Pak Denny itu membangun relasi. Itu nggak bisa tergantikan seperti tadi sudah kita singgung, sampai udah tahap tertentu baru mau dikejar ketinggalan PR-PR yang ketinggalan dari anak ini kecil sampai umur 14 misalnya nih, ketika dia udah lebih mikir temennya lebih penting. Di umur 14 ini baru kita mau ngejar ketinggalan ini udah nggak keburu gitu, sayang. Jadi waktu-waktu yang sangat-sangat penting dari kecil, bahkan dari lahir gitu, bangun bonding, kedekatan sampai seterusnya sih sebetulnya kan idealnya. Cuman kan kadang kita menemukan kasus demi kasus itu ketika anaknya udah titik ini, orang tuanya baru komplain, baru menemukan masalah dan sebagainya, padahal tuh PR yang ditarik mundur ternyata PR ini nggak dikerjakan gitu kan. Jadi penting banget jangan sampai juga memaksakan, karena memaksakan tuh kan akan hasil, semua yang dipaksakan hasilnya bagus ya, bagus kecuali memaksa untuk melakukan yang terbaik, itu beda cerita ya. Tapi kalau ini, nah terus penting juga orang tua memahami kertas ujiannya tuh beda gitu. Saya ingat banget ini salah satu quote favorit yang dari Albert Einstein. Dia bilang sebetulnya setiap anak tuh jenius, tapi kalau kita menguji kepintaran seekor ikan dengan kertas ujiannya tuh lu disuruh manjat pohon, ya dia akan seumur hidup merasa dia tuh bodoh gitu, kasihan. Padahal kalau kertas ujiannya disuruh berenang, dia akan excellent gitu, nilainya mungkin paling tinggi di antara teman-temannya. Jadi pahami bahwa setiap anak itu unik, Tuhan sudah kasih potensi yang luar biasa, dan kita sebagai orang tua bertugas mendampingi, mendukung, mendoakan, mengarahkan sampai mereka udah ketemu, ya kita bener-bener support gitu, percaya sama potensi yang Tuhan sudah titipkan dalam hidup dia. Itu aja sih tadi ini. Luar biasa nih ya Mbak Desi, Teh Ani, para penonton di rumah dimanapun Anda berada, luar biasa obrolan mengenai parenting ini nggak akan habis-habisnya terus ya. Ini udah sekitar 1 jam lebih nih kita ngobrol tentang cara mengasuh dan mendidik anak ya. Nah, kalian bisa dengar semua para penonton bagaimana sih kita mengasuh sebaiknya sejak kita punya anak itu lahir ya. Anak itu lahir udah mulai ada kedekatan dengan anak, membangun relasi hingga nanti sampai di suatu titik anak itu udah banyak yang mempengaruhi dan sampai kita terlambat untuk mengasuh dan mendidik anak kita. Nah, para penonton, bila Anda suka dengan video ini silakan subscribe, like, berikan komen, tolong share juga video ini pada teman-teman Anda sehingga mereka boleh mendapatkan pencerahan dari narasumber saya, Mbak Desi dan Teh Ani yang banyak bercerita tentang bagaimana sih mengasuh anak sehingga anak itu bisa menemukan potensinya dan berhasil dalam hidupnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Para penonton, ini adalah buku ke-8 saya, sebuah novel berjudul Menembus Waktu. Buku ini berkisah tentang perjalanan hidup saya dari kecil hingga dewasa ini. Buku ini akan saya persembahkan kepada narasumber saya yang pada hari ini, Mbak Desi Kristiana dan Teh Ani. Mbak Desi, ini buku saya, semoga berkenan untuk membacanya. Terima ya. kasih Pak Denny, luar biasa produktif Teh Ani, sekali, Pak ini Denny. buku ya, semoga berkenan membacanya. Kasih. Ya.